mewakili kelompok dari PTD SMPN 3 Bangkalan. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator Tali Sadia dan juga ada rekan saya Mbak Risa, rekan saya juga ada Bapak Sangga. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk kepada slide kedua tentang apa nanti yang kita bahas. Nah, yang kita bahas pertama ada pengertian SWOT, lalu ada metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran, lalu yang terakhir checklist acuan analisis. Nah, sedikit gambaran, jadi kita ini mengambil di topik sosial media, namun karena sekarang sosial media seperti Instagram, Facebook itu kan sudah beralih fungsi, jadi video-video pembelajaran minim sekali. Jadi kami memutuskan untuk mengambil di media TikTok. Mungkin kita simak terlebih dahulu videonya. Loading ya. Jadi saya jelaskan inti dari video ini yaitu pembelajaran guru yang menerapkan AR atau augmented reality. Nah, untuk pembelajaran di materi IPA tentang sistem pencernaan. Jadi sistemnya dikasih barcode, nanti menggunakan HP peserta didik, lalu di scan, nanti bisa muncul secara 3D gambar dari sistem pencernaan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian SWOT itu sendiri. Nah, di sini ada strength, ada weakness, opportunity, dan threat. Strength, kekuatan, di sini membahas tentang faktor internal yang menguntungkan, lalu ada kelemahan, faktor internal yang menjadi kendala, lalu ada peluang, faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan, lalu ada ancaman, faktor eksternal yang berpotensi merugikan. Selanjutnya di sini langsung masuk ke metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi media dalam pembelajaran yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Bapak Sangga. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Laili. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu kekuatan atau strength dari dalam. Nah, visualisasi terkait dengan konsep abstrak pada AI itu dapat membantu pemikiran secara spesial dari anak. Yang kedua adalah media pembelajaran akan lebih interaktif jika menggunakan augmented reality. Lalu yang kedua adalah materi yang sama dapat digunakan berkali-kali. Dan yang keempat adalah kustomisasi dan praktis. Kustomisasi ini berarti dapat dimodifikasi dan juga nanti secara praktis bisa diterapkan lagi. Yang kelima, pembelajaran IPA atau konten yang unik itu dapat dipahami oleh studi dengan baik pasti, karena di dalam augmented reality itu pasti akan ada 3D, tampilan 3D yang mana itu interaktif bisa diputar-putar dan di dalamnya ada penjelasannya. Yang terakhir dapat menghadirkan fenomena objek atau benda secara langsung. Jadi tidak memerlukan objek atau benda-benda yang mungkin sulit ditemui di kehidupan sehari-hari, itu bisa diimplementasikan melalui augmented reality. Itu untuk yang strength. Kemudian untuk kelemahannya dari dalam itu adalah dukungan aplikasi yang masih terbatas. Kita untuk dukungan aplikasi augmented reality ini masih sangat terbatas sekali. Dan yang kedua adalah memerlukan pengetahuan IT yang lebih mendalam. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan IT-nya masih tidak terlalu mendalam, akan susah untuk mempraktekkan pembelajaran berbasis AI. Yang ketiga adalah ketergantungan pada perangkat dan juga koneksi. Pasti ya, augmented reality ini pasti membutuhkan perangkat atau semacam HP atau semacamnya. Nah, peluang atau opportunitiesnya dari luar itu yang pertama adalah peningkatan inovasi dalam pendidikan. Jadi augmented reality ini berpotensi untuk meningkatkan pendidikan. Jadi secara inovasi dan juga dan lain sebagainya. Yang kedua, kolaborasi dengan industri teknologi. Jadi karena ini memerlukan teknologi, pastinya sekolah-sekolah atau mungkin pihak-pihak terkait dengan pendidikan itu bisa berkolaborasi dengan manufaktur atau industri teknologi. Yang ketiga, dukungan pemerintah untuk teknologi pendidikan. Jadi pemerintah seharusnya bisa mendukung terkait dengan teknologi pendidikan ini, misalkan dengan kecukupan perangkatnya ya, dan sebagainya. Yang keempat adalah pengembangan skill di abad 21. Dalam penerapan teknologi pasti akan berhubungan sekali dengan skill abad 21. Nah, ancamannya itu yang pertama adalah teknologi yang tersedia itu di setiap sekolah itu masih berbeda-beda, atau artinya itu tidak semua sekolah itu memiliki HP atau mungkin laptop yang cukup gitu ya. Misalkan di daerah-daerah terluar yang mungkin HP saja itu tidak punya. Yang kedua, tidak semua sekolah itu mengizinkan membawa HP. Ini mungkin baru-baru saja di SMPN 3 Bangkalan juga seperti itu. Jadi sangat terbatas sekali untuk pembawaan HP-nya. Yang ketiga adalah keamanan data dan juga privasi. Ini juga menjadi PR selebihnya. Baik, untuk checklist
checklist dan juga cuan analisisnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Risa. Selanjutnya yaitu adalah checklist acuan analisis. Nah, untuk checklist ini terdapat ada 6 aspek. Yang pertama ada jenis teknologi yang digunakan, yaitu tersedia, itu adalah augmented reality. Yang kedua ada jenis multimedia yang digunakan, yaitu tersedia. Yang ketiga ada kekuatan ataupun keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, sudah tersedia. Kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, sudah tersedia. Peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Jadi sudah tersedia. Dari semua aspek ini sudah tersedia semuanya di video yang kami ambil di TikTok. Baik, terima kasih. Saya aturkan untuk Bapak Sangga dan juga Ibu Risa. Untuk penutup tadi sudah pantun, pembukaan tadi sudah pantun, jadi penutupnya pantun juga ya. Siap-siap. Siang-siang bikin agar-agar. Hendak dimakan malah terjatuh. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.